Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah. Di sini saya bersama rekan saya. Yang pertama ada M. Iqbal Rivaldi, yang kedua ada Mutiara, dan yang ketiga ada Natasha Prameswari. Pada kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai program mata kuliah pemrograman dasar yang kami buat. Pada kali ini kami membuat program sederhana untuk perhitungan pembelian pada sebuah kafe. Baiklah, sebelum itu kami akan sedikit menjelaskan materi-materi apa saja yang kami terapkan dalam program tersebut. Ya, untuk program sederhana pada sebuah kafe, di sini kami menerapkan 4 materi. Yang pertama kami menggunakan materi Sweetcast, yang kedua kami menggunakan materi if else, yang ketiga kami menggunakan materi method, dan yang keempat kami menggunakan materi perulangan dual. Baiklah, di sini mungkin rekan saya Natasha Prameswari bisa menjelaskan apa itu Sweetcast dan if else. Baik, terima kasih kepada Yoga. Saya akan menjelaskan mengenai materi. Materi pertama yaitu pengertian Sweetcast. Sweetcast adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan fungsi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Sweetcast adalah suatu bentuk kondisi percabangan di mana jika suatu kondisi benar atau true, maka blok kode bernilai true akan dijalankan pada percabangan Sweetcast. Sweet digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi, biasanya memasukkan variabel. Lalu materi kedua itu if else. If else adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambungkan beberapa kondisi if else menjadi sebuah kesatuan. If else digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah dengan melakukan perbandingan menggunakan relational operator atau juga logical operator. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Mutiara. Terima kasih Natasha. Selanjutnya ada materi metode. Pengertian metode. Metode dalam bahasa Java merupakan sekumpulan statement yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Metode tersebut dapat dilakukan dengan cara memanggil metode ke dalam fungsi main dari program yang dibuat dari metode. Metode adalah bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau dari metode lainnya untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Kemudian ada dual, pengertian dual. Dual adalah salah satu pernyataan perulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Dual berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa statement berdasarkan conditional expression yang ada. Baik, selanjutnya rekan saya Iqbal akan menjelaskan. Baiklah, kepada Mutiara terima kasih. Di step sekarang kita akan membahas tentang program yang sudah kami buat. Di sini kami membuat suatu program ataupun aplikasi sederhana yang bernama KP. Di sini kami membuat beberapa variabel seperti dengan tipe double seperti harga, total, bayar, dan juga kembalian. Kemudian ada variabel pilihan, itu kami tulis pil dan juga jumlah dengan tipe integer. Kemudian di bawahnya kami membuat suatu kelas biaya total, di mana dengan tipe datanya berupa double, di mana di sini ada parameter jumlah. Kemudian di dalamnya terdapat switch case kami terapkan dengan beberapa case-nya, di mana case 0 itu sistem exit ataupun keluar. Kemudian case 1 sampai dengan case 10 itu berkaitan dengan pilihan dari menu yang ada di program KP yang kami buat. Kemudian di paling bawah kami membuat suatu return ataupun kembalian nilai dari total. Kemudian di selanjutnya yaitu ada metode menampilkan biaya total. Di sini kami membuat suatu metode void yang kami beri nama yaitu view total, di mana dalam metode ini kami membuat suatu display ataupun tampilan print outline yaitu pembayaran dengan menampilkan hasil dari variabel totalnya. Kemudian di bawahnya ada metode hitung kembalian dengan parameter bayar dengan tipe data berupa double. Di sana ada variabel bayar kami asumsikan sebagai BYR, kemudian di return kembali dengan
variabel kembalian. Kemudian di next di bawahnya ada method point lagi kami buat, yaitu untuk view kembalian ataupun menampilkan kembalian. Di bawahnya yaitu ada display menampilkan hasil dari kembalian uang yang diinputkan oleh si user. Kemudian di bawah ini ada class main. Class main adalah kelas utama dari program yang kami buat, di mana di sini user bisa melihat beberapa pilihan dari menu-menu makanan juga minuman yang tersedia di KP kami. Di sini kami beri nama yaitu program KP di Java. Di sini ada beberapa pilihan seperti black coffee sampai dengan kopi espresso, kemudian pilihan makanan berupa roti bakar sampai dengan pisang keju dengan harganya. Kemudian di bawahnya kami bisa memberikan display berupa masukan pilihan di mana si user bisa menginputkan pilihan angka sesuai dengan menu yang dia pilih. Kemudian ada suatu percabangan berupa if else, di mana if-nya jika pilihannya lebih dari sama dengan 1 dan pilihannya kurang sama dengan 0, maka sistemnya akan berjalan. Kemudian jika else, maka dia akan keluar tulisan terima kasih telah berkunjung. Kemudian di bawahnya ada in hitung total, di mana kita memanggil metode hitung total di sini, di kelas main. Kemudian ada while, perulangan do while kami berikan di sini. Kemudian di bawahnya itu ada in view total, yaitu memanggil void view total, in hitung kembalian, yaitu memanggil dari metode hitung kembalian, dan juga in view kembalian itu memanggil dari metode view kembalian. Mungkin itulah penjelasan program. Kemudian akan saya lanjutkan kepada saudara Yoga untuk menjelaskan hasil dari programnya. Kepada Yoga dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Iqbal. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil running dari program yang telah kami buat. Ya, baiklah. Ketika kita running, maka program akan menunjukkan tabel menu dari sebuah kafe tersebut, yang mana tabel menunya itu ada menu minuman dan menu makanan. Kemudian di sini ada display masukan pilihan. Maksud dari masukan pilihan ini adalah user menginginkan pesanan pada nomor berapa. Apabila kita ingin memilih pesanan untuk pesan minuman nomor 1, maka kita inputkan 1, kemudian enter. Kemudian kita akan diberikan sebuah pertanyaan, masukkan jumlah beli. Maksudnya adalah kita pada sebuah program ini diminta untuk memasukkan berapa minuman atau makanan yang sudah kita inputkan tadi, berapa banyak yang kita pesan. Misalkan di sini saya memesan 2, maka saya inputkan sebanyak 2, lalu enter. Ya, kemudian program akan terus menampilkan menu tersebut. Apabila user ingin terus memesan, maka masukkan saja pilihannya. Namun apabila setelah selesai memesan, maka kita inputkan 11. Ya, di sini saya inputkan 11, maka keluar display terima kasih telah berkunjung dengan pembayaran totalnya 24.000. Kenapa 24.000? Karena tadi di sini saya menginputkan pilihan pembelian nomor 1, yang mana harganya sejumlah 12.000. Dan saya membeli sebanyak 2, berarti 12.000 dikali 2 adalah 24.000. Kemudian di sini program akan meminta berapa bayaran konsumen tersebut. Saya analogikan di sini adalah 50.000. 50.000, kemudian enter. Ya, sudah jelas bahwa kembalinya 26.000 karena ketika konsumen membayar 50.000 dengan hasil belinya 24.000, maka akan kembali 26.000. Oke, kita ulang programnya. Apabila kita ingin memesan banyak pesanan, misalkan di sini saya memesan minuman cappuccino dengan nomor 2 sebanyak 5,
Kemudian saya ingin memesan lagi roti bakar dengan nomor 6 sebanyak 1. Kemudian saya memesan nasi goreng dengan nomor 9 sebanyak 2. Kemudian kita hitung, kita keluar dengan menginputkan angka 11. Ya, hasilnya adalah 126.000. Kenapa 126.000? Saya ulangi kembali. Karena di sini saya memesan 5 cappuccino dengan harga satunya 15.000, kemudian 1 roti bakar dengan harga 15.000, dan 2 nasi goreng dengan satunya harganya 18.000. Maka ketika semua pesanan dijumlahkan, hasilnya adalah 126.000. Dan di sini konsumen saya analogikan membayar sebesar 150.000. Maka kembaliannya 24.000. Begitu seterusnya. Ya, mungkin itu saja. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai program untuk perhitungan pada sebuah kafe sederhana yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.